Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati, menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah 1 tahun lebih kita beribadah secara online. Kita berharap bahwa kita dapat beribadah normal seperti biasanya pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan kita beribadah secara online hari ini, mari kita boleh mempercayai bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik di dalam hidup kita. Tuhan hendak berbicara kepada kita melalui kebenaran-Nya, menyapa kita melalui firman Tuhan. Dengan doa-doa yang boleh kita panjatkan, puji-pujian yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kita berharap itu bisa menjadi korban yang berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Bahkan saat tiada harapan pun, kita masih boleh terus berharap kepada Tuhan. Allah yang berdaulat, Allah yang bekerja menurut waktu dan kehendak-Nya. Selamat beribadah, selamat menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita masuk ke dalam ibadah kita dengan pengakuan. Pertolongan di dalam ibadah kita kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan damai sejahtera daripadanya. Amin. Hormati bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan sempurna adanya di dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita membawa seluruh kehidupan kita. Kita percaya bahwa Dia adalah Bapa yang sungguh mengasihi kita. Mari kita naikkan pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. kami menyembah. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan bersama-sama. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Kami percaya dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan bersama. Engkau ku sembah,
Karena Engkau adalah Bapa yang berjanji dan Bapa yang mengenapi janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau membawa seluruh syukur kami dan selalu mengenang bahwa Engkaulah Bapa yang sungguh agung, Bapa yang sungguh baik di dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami sadar bahwa setiap kali di dalam kehidupan kami gagal, kami menyakiti hati istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami. Namun Tuhan, di sisi yang lain kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengampuni kami. Di hari perhentian kami ini, untuk kami mau datang kepada Engkau, bersihkan kami, kuduskan kami. Agar kami benar-benar layak di hadapan Engkau. Kami benar-benar didapati oleh Engkau sebagai penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Baharui jiwa hati kami, supaya ketika Engkau melihat hati kami memuji-Mu, Engkau memperkenankan kami untuk bertemu dengan Engkau melalui doa, melalui puji-pujian, dan kami diubah oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sambutlah kami, tiliklah hati kami, bersihkan kami dari setiap dosa, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah kita pada hari ini terambil di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Mari kita datang bersorak meninggikan Raja di atas segala raja, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dia adalah Allah yang ajaib, Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Mari kita mengagungkan namanya yang kudus. Kita katakan, ajaib Kau Tuhan. Bersama-sama katakan, Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Here we go. Katakan, Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku,
Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Katakan, Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yeay, katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Apa? Yesus, Kaulah Raja mulia. Perbuatan Tuhan adalah ajaib adanya. Oleh karena itu, Dia adalah Allah yang agung, Allah yang perkasa, sumber kemenangan setiap kita. Dia layak berkuasa memerintah semuanya, karena Dia Raja yang mulia. Katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita masuk di dalam doa. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang mendengar setiap seruan doa kita, karena Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia
Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Katakan bersama. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Jemaat yang terkasih, mari saya mengajak setiap kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu bahwa setiap perjalanan kehidupan kami tidak ada yang jalannya hanya lurus dan rata. Namun kami sadar bahwa setiap perjalanan hidup kami ada yang berbelok, ada yang bergelombang. Itu artinya kami sebagai anak-anak-Mu harus siap menghadapi segala tantangan dan rintangan. Pada saat ini kami membawa pergumulan dari setiap ibu-ibu, para wanita yang ada dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Khususnya di kota Surabaya ini ya Tuhan. Mereka sebagai woman carrier, ataupun mereka sebagai ibu rumah tangga, atau mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan setiap hari dimanapun mereka berada, entah itu di kantor ataupun di berbagai tempat yang sulit. Setiap hari mereka harus bekerja, entah itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Tuhan, kami mohon supaya Engkau memberikan mereka kesanggupan, kekuatan untuk melewati setiap tantangan bersama dengan Engkau. Tuhan, tolong mereka pada saat mereka menyandang status sebagai istri, mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab dengan sebaik mungkin di hadapan Engkau. Pada saat mereka menyandang status sebagai seorang mama, seorang ibu, mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin untuk mendidik seluruh anak-anak mereka dengan baik. Tuhan, tolong mereka, curahkan mereka mental yang baik, rohani yang baik, untuk semakin hari mereka semakin melekat kepada Engkau. Dan pada saat ini juga kami berdoa menyerahkan seluruh keluarga-keluarga, khususnya keluarga-keluarga Kristen yang Tuhan sudah berkati, entah itu 1 tahun, 2 tahun, entah itu yang sudah berpuluh tahun melewati bahtera rumah tangga mereka ya Tuhan. Kami mohon Engkau yang terus memberkati keluarga-keluarga Kristen yang ada dimanapun, khususnya bagi gereja kami. Mungkin pada saat ini relasi antara anak dan juga orang tua kurang baik. Relasi antara suami dan istri kurang baik. Tuhan tolong, Tuhan topang. Supaya keluarga-keluarga Kristen ini boleh mewartakan kasih sayang-Mu di tengah-tengah kehidupan gereja, kehidupan pekerjaan masyarakat, maupun kehidupan di dalam rumah tangga ini. Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. 1 tahun lebih kami melewati pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berseru penuh pada Engkau, Tuhan tolong kami supaya di dalam waktu-waktu ke depan kami ready untuk bisa mengikuti, mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin
untuk menjalani ibadah secara onsite ya Tuhan. Tuhan berkati dan berikan hikmat segala persiapan, baik itu mental maupun secara medis, prokes Tuhan tolong, supaya semua boleh berlangsung berjalan dengan baik di dalam kendali dan pimpinan daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah seruan doa kami. Kami berdoa, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang abad dan segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Dan baiklah setiap kita orang-orang yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau pada sore hari ini kita masih diizinkan untuk boleh beribadah, memuji, menaikkan doa-doa kita dan menyembah Tuhan, bahkan belajar kebenaran firman Tuhan. Pada sore hari ini kita akan belajar dengan satu tema, berharap saat tiada harapan. Firman Tuhan terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita akan belajar tentang teladan iman dari seorang ibu yang luar biasa, yaitu Hana. Mari kita membuka di dalam 1 Samuel 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya buat kita. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat yang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Biarkan firman Tuhan tetap terbuka di hadapan kita sambil kita membuka hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca. Kami akan merenungkan bersama. Tuhan yang memberikan kami hikmat dan pengertian. Tolong kami dalam situasi apapun hidup kami. Kami sungguh-sungguh boleh mengerti, bahkan boleh melakukan firman-Mu. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan boleh berakar dalam, boleh bertunas dan bertumbuh, menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi tema kita pada hari ini adalah berharap saat tiada harapan. Ketika kita berbicara tentang berharap saat tiada harapan, seolah-olah hidup ini betul-betul sedang tertindas atau sedang ada di dalam kesulitan. Saya sengaja menggarisbawahi kata tiada harapan atau saat tiada. Itu artinya seolah-olah kita berada pada situasi di mana kita mengalami situasi yang sangat berat di dalam hidup kita dan kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Menarik bahwa kata berharap di dalam bahasa Indonesia itu juga menggunakan kata asa. Kata asa itu diartikan sebagai harapan. Kata lainnya juga dikatakan sebagai semangat. Jadi asa itu diterjemahkan sebagai harapan atau menjaga semangat. Nah, kata asa sendiri berasal dari bahasa Minangkabau. Saya mencoba artinya di Google dan coba mencari akar katanya, memang tidak banyak yang menerangkan. Namun dalam KBBI online dikatakan bahasa asal asa adalah dari bahasa Minangkabau yang berarti sangka atau sengaja. Sehingga saya mencoba mengambil kesimpulan itu berarti di dalam kata asa selalu ada semangat pantang menyerah, harapan yang terjaga, semangat untuk berjuang guna mencapai tujuan. Jadi kalau kita sedang berbicara tentang berharap saat tiada harapan, kita sedang menjaga asa kita, menjaga harapan kita, mencoba untuk tidak pantang menyerah. Kita terus mau berjuang agar apa yang kita harapkan itu bisa kita capai, kita raih dan kita terima. Karena itu,
Ketika kita membaca firman Tuhan pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari tentang asa ini? Apa yang bisa kita pelajari dan kita bisa renungkan tentang berharap saat tiada harapan itu? Yang pertama, kalau kita membaca apa yang terjadi dalam kehidupan Hana, kita bisa belajar bahwa kita sedang belajar tentang Allah yang berdaulat. Itu berarti kita sedang belajar sepenuhnya mempercayai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kudus, Allah pencipta alam semesta ini. Mengapa kita harus melihat dan mempercayai Allah yang berdaulat itu? Karena kita mempercayai, sekalipun kita memiliki banyak harapan, ada juga harapan yang bisa kita terima, ada juga harapan yang tidak kita terima. Ketika kita sedang berbicara tentang harapan dan mengaitkan dengan Allah yang berdaulat itu, kita sedang berbicara bahwa segala sesuatu itu ada di dalam kendali Tuhan, bukan di dalam kendali kita sebagai manusia. Fakta yang kita pelajari dari seorang Hana adalah, di dalam kedaulatan Tuhan, Hana telah ditutup kandungannya oleh Tuhan. Di dalam kedaulatan Tuhan, Hana tidak mungkin lagi bisa melahirkan. Secara manusia, kita berpikir seperti itu. Kemudian ketika Hana menaikkan doanya, Hana sedang berbicara kepada Tuhan semesta alam. Menarik bahwa ketika berbicara tentang Allah yang berdaulat, kata Tuhan yang digunakan adalah kata Tuhan dengan menggunakan huruf kapital semua. Kata Tuhan yang menggunakan huruf kapital itu adalah terjemahan dari kata Adonai sebagai ganti penyebutan untuk kata Yahweh atau Yehova yang mau menghormati kekudusan Tuhan, yang mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan penguasa atas alam semesta ini. Allah yang layak untuk disembah, berdaulat dan berotoritas. Sehingga di dalam doa Hana memberikan pengakuan, aku hanyalah debu dan Tuhan adalah pencipta. Apapun harapanku, Allah yang berdaulat sepenuhnya. Dan itulah sebabnya di dalam kedaulatan Tuhan, kemudian yang terjadi adalah ayat 19a dan ayat yang ke-20 dicatatkan. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat fakta ini. Hana sebelumnya kandungannya ditutup, atau dengan kata lain dia adalah seorang yang mandul. Tetapi kemudian Tuhan mengingat di dalam kedaulatannya dan membuka kandungan itu sehingga Hana boleh melahirkan seorang anak laki-laki. Disinilah kita bisa melihat betapa kita juga perlu belajar seperti seorang Hana. Bahwa di dalam ketiadaan harapan itu kita sedang diingatkan. Tuhan atau Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Mari kita melihat dalam kedaulatan Allah, tidak semua harapan itu terkabul. Di dalam kedaulatan Allah memang ada harapan yang terkabul, ada kerinduan, keinginan, cita-cita yang Tuhan penuhi. Tetapi realitanya tidak semua harapan itu bisa terpenuhi. Kita bisa belajar dari seorang tokoh yang bernama Musa. Musa dipanggil oleh Tuhan. Tuhan berkata di dalam Keluaran 3 ayat yang 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Dan kemudian membawanya masuk ke dalam tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Kemudian dalam perjalanan hidupnya, Musa melakukan satu kesalahan. Dan kemudian dicatatkan dalam Ulangan pasal yang ke-34 ayat yang keempat.
Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Betapa ironisnya kehidupan seorang Musa. Alkitab mencatatkan dalam ayat yang ke-10 pasal yang ke-34. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Saudara bisa melihat betapa Musa sangat dekat dengan Tuhan. Betapa Musa sangat-sangat luar biasa di dalam menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir hingga hampir mencapai tanah perjanjian. Ada berbagai macam mujizat, bahkan Musa berhadapan muka dengan Tuhan. Tetapi toh harapannya untuk masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tanah terjanji itu tidak terpenuhi. Di dalam kedaulatan Tuhan kita melihat Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk mencapai harapannya. Kita juga bisa belajar dari seorang tokoh yang lain dalam perjanjian baru. Paulus mengalami sebuah sakit yang dia katakan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Ada satu penyakit yang tidak terkatakan. Dan kemudian ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Saudara, tidak main-main. Dalam konteks ayat ini bahkan Paulus bisa sampai kepada langit yang ke-7. Dia sampai kepada satu tempat di mana seolah-olah dia berada di surga. Tetapi toh 3 kali dia berseru tentang kerinduannya supaya sakit yang ada di dalam dirinya, duri yang ada di dalam dagingnya itu diangkat. Tetapi apa jawab Tuhan kepada Paulus? Tetapi Tuhan berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau kita belajar tentang Allah yang berdaulat, kalau kita sedang belajar tentang Allah empunya alam semesta ini, segala harapan kita semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Itulah sebabnya ketika semua harapan itu tidak terkabul, kita perlu tetap mempercayai Tuhan. Bahkan kalau kita misalnya melihat apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus pun, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berkata seperti ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucap doa yang itu juga. Tetapi kemudian yang dicatatkan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara boleh bermimpi apapun. Saudara bisa berharap apapun. Seorang anak muda boleh memimpikan tentang pasangan hidupnya yang terbaik, yang paling ideal. Seorang pengusaha bisa memimpikan agar usahanya boleh berhasil, bahkan sangat berhasil. Seorang anak boleh memimpikan cita-citanya kelak mau menjadi apa. Tetapi ingat, segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Dan tidak semua harapan itu dapat terkabul. Apakah ada harapan-harapan yang terkabul? Ya, ada harapan yang terkabul. Nanti kita akan membicarakannya pada poin yang ketiga. Kita masuk kepada poin yang kedua. Lalu ketika kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita memberikan atau menyerahkan diri kita, memasrahkan diri kita, dan kita selalu berserah. Kalau tadi kita berbicara tentang kedaulatan Allah, kita berbicara tentang iman yang teguh kepada Tuhan. Yang kedua, kita sedang belajar untuk belajar melangkah di dalam iman, dalam keberserahan di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu yang harus betul-betul terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Selalu
berserah. Saya mencoba mencari sinonim dari kata berserah. Kata berserah itu adalah sadrah atau sumarah, itu dalam bahasa Jawa. Itu artinya kita menyerahkan segala sesuatunya kepada kehendak Tuhan, tetapi kita tidak bersifat fasik. Kita sungguh-sungguh menantikan dan kita mempercayai di dalam iman. Kita sungguh-sungguh berserah dan mengakui bahwa Tuhan sedang berkarya dan bekerja di dalam kehendak dan waktunya. Langkah iman itu mungkin sulit. Langkah iman itu diperlukan meskipun sulit jalannya. Kalau kita melihat fakta dari Hana, fakta tentang iman Hana. Dari tahun ke tahun, Hana ikut mempersembahkan korban. Sekalipun ia ditindas oleh Penina madunya itu, dia tidak putus asa. Dia selalu berserah kepada Tuhan. Dia terus berharap kepada Tuhan meski terlihat itu mustahil. Dia menaikkan doanya dengan kesungguhan hati dan selalu berharap, berani berharap kepada Tuhan. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 bacaan kita hari ini dicatatkan seperti ini. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia. Saudara lihat. Dalam kehancuran hati, sekian lama berharap kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak pernah putus asa. Dia selalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Inilah langkah iman. Belajar untuk bertumbuh dan berserah di dalam situasi yang sulit. Bahkan situasi yang sulit di mana madunya selalu menghina dia, selalu menindas dia, tidak menjadikan dia lari dari Tuhan. Tetapi dia mau menyerahkan hidupnya, keberserahannya, kepasrahannya sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin saudara sedang bergumul hari ini. Mungkin saudara sedang menantikan jawaban Tuhan hari ini. Percayalah akan kedaulatan dan otoritas Tuhan itu. Percayalah dan selalu berusaha menyerahkan segala sesuatunya kepada Dia. Ambillah langkah iman. Berjalanlah di dalam iman itu. Menantikan apa yang akan Tuhan kerjakan dan lakukan. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berserah. Jangan pernah berhenti untuk kita menaruh harapan itu kepada Tuhan yang berdaulat itu. Dalam keberserahan inilah saudara akan belajar bertumbuh dalam iman yang teguh di dalam Tuhan di tengah situasi yang sulit. Yang ketiga, kalau yang pertama kita berbicara tentang Allah yang berdaulat. Kemudian kita berbicara tentang keberserahan, selalu berserah kepada Tuhan. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, matahari selalu bersinar. Tetapi ketika langit itu tertutup mendung, ada awan kelabu yang menutup matahari. Saudara boleh mempercayai bahwa di balik mendung itu, di balik kabut yang tebal itu, ada matahari yang bersinar. Itu artinya selalu ada harapan di dalam Tuhan. Selalu ada harapan yang bisa kita tunggu, yang bisa kita nantikan, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan kalau kita berbicara tentang yang terbaik bagi kita, kita sedang berbicara yang terbaik dari Tuhan, bukan yang terbaik dari saya. Yang terbaik dari Tuhan itu adalah yang terbaik dalam kacamata Tuhan, bukan dalam kacamata manusia. Karena sangat mungkin apa yang terbaik dalam kacamata manusia itu bisa menjerumuskan manusia untuk menjauh dari Tuhan. Karena itu, di dalam keberharapan kita diperlukan keteguhan iman dan antusiasme. Ada sebuah semangat untuk menantikan janji Tuhan, semangat untuk menerima apa yang Tuhan berikan yang terbaik itu. Ketika kita sedang berbicara ada harapan, saudara dan saya
sedang diajarkan untuk menantikan waktu dan kehendak Tuhan. Harapan itu terbungkus dengan waktu dan kehendak Tuhan. Artinya, waktu manusia tidak sama dengan waktu Tuhan. Kita melihat fakta Hana. Bertahun-tahun Hana berdoa dan berharap. Namun dia tetap berharap dan menantikan waktu dan kehendak Tuhan. Hana mandul dan sadar dia tidak bisa melahirkan. Tetapi dia berharap kepada Tuhan. Dan saudara tahu, orang yang mandul itu adalah sebuah stigma buruk di dalam masyarakat pada waktu itu. Perempuan seperti ini adalah perempuan yang seolah-olah dikutuk oleh Tuhan. Perempuan yang tidak membawa keberuntungan. Inilah adalah aib bagi keluarga, bahkan bagi suami. Tetapi dalam keberserahannya, dalam kedaulatan Tuhan, Hana menaruh terus harapannya di dalam hatinya. Dia tetap berharap, sekalipun itu terlihat mustahil. Dan saudara melihat, bahkan suaminya pun sudah putus harap, Bapak Ibu Saudara. Dia berkata, bukankah aku jauh lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Dengan kata lain, suaminya atau Elkana berkata, kamu sudah tidak usah berharap punya anak laki-laki. Kamu sudah tidak usah berharap untuk melahirkan atau menggendong seorang anak. Kamu sudah mandul. Aku sudah cukup. Bukankah ini sebuah pukulan yang berat bagi seorang Hana? Tetapi faktanya, Hana tetap berharap. Artinya, ketika kita berbicara tentang ada harapan, kita terus menantikan waktu dan kehendak Tuhan dengan penuh antusias. Menantikan waktu dan kehendak Tuhan dengan penuh semangat. Sekalipun kadang-kadang harapan itu terlihat tertutup oleh mendung yang tebal. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk membaca Mazmur 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mari kita melihat bahwa harapan itu selalu ada. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8 berbunyi seperti ini. Nyanyian siarah, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi kepadamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Dari jurang yang dalam, dari kengerian, dari kegelapan, dari situasi yang tanpa harapan. Pemazmur berkata, aku menantikan Tuhan. Apa artinya? Saudara, dalam Mazmur 130 ayat 5 dan 6, kata yang diterjemahkan sebagai menanti dan mengharapkan, itu muncul sebanyak 5 kali dalam ayat 5 dan 6, dan 1 kali muncul dalam ayat yang ke-7. Dalam proses menumbuhkan iman kita, saya mengutipnya dari Our Daily Bread, dikatakan seperti ini. Dalam proses menumbuhkan iman kita, Tuhan kerap menunda menjawab harapan kita untuk menolong
kita lebih kuat beriman kepadanya. Kadang-kadang ini dapat membingungkan. Ada kalanya kita mengharapkan campur tangan Tuhan secepat mungkin. Misalnya, saat kita merasa sulit untuk mengatasi kenakalan anak kita, mungkin kita putus harapan. Penyakit yang tidak kunjung sembuh dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Mungkin usaha yang perlahan-lahan mundur-mundur bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, persoalan rumah tangga yang terpecah. Dan mungkin ada 1001 macam persoalan yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Dan seolah-olah kita tidak ada harapan lagi. Tetapi kemudian dikatakan seperti itu. Dalam situasi yang sulit kita berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu sekarang juga. Namun realitanya, apakah Tuhan segera menjawabnya? Bisa ya, bisa tidak. Tapi ada banyak jawaban yang tidak terjawab pada waktu itu. Tetapi menarik dikatakan, menantikan Tuhan membutuhkan disiplin iman, antusiasme, semangat dan kesabaran. Hanya orang-orang yang teguh iman yang dapat menjaga asanya, menjaga harapannya. Saudara, bahkan dari jurang yang paling dalam, dari jurang yang paling kelam, ketika kita mempercayai kedaulatan Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, ingatlah selalu ada harapan. Kalau kita melihat, poin yang pertama, Allah itu berdaulat. Poin yang kedua, selalu berserah. Poin yang ketiga, ada harapan. Kata pertama, Allah adalah A, selalu S, ada A. Mari kita belajar untuk menjaga asa kita. Dan Tuhan mampu untuk mengabulkan harapan-harapan kita. Kita bisa belajar dari seorang Abraham. Abraham pernah meminta kepada Tuhan agar Lot diselamatkan dari azab Sodom dan Gomora. Abraham bahkan berdebat dan berdiskusi kepada Tuhan sampai akhirnya Lot bisa diselamatkan. Harapan Abraham terkabul. Abraham mengharapkan memiliki anak, dan realitanya dalam usia tuanya 100 tahun Abraham menggendong anaknya. Abraham bermenantukan seorang yang bernama Ribka. Dia mengutus Eliezer dan berkata, tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali. Harapan Abraham pun terkabul. Kita bisa melihat juga, ada seorang perempuan Kanaan. Dan ironisnya, orang ini dianggap kafir, Bapak Ibu Saudara. Dia memohon agar anaknya bisa disembuhkan karena kerasukan setan. Sehingga kemudian terjadi sebuah tanya jawab yang cukup menegangkan. Tetapi kemudian Yesus berkata kepada perempuan itu. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Ada harapan. Dan harapan itu dijawab oleh Tuhan. Kalau kita melihat orang-orang seperti Musa, orang-orang seperti Paulus, bahkan Yesus dengan harapan yang tidak terkabul. Tapi kita melihat juga Alkitab mencatat ada orang-orang yang Tuhan berikan harapannya itu terkabul. Abraham, perempuan Kanaan, dan mungkin masih banyak lagi. Kita bisa melihat
Mereka adalah orang-orang yang mempercayai kedaulatan Tuhan. Allah itu berdaulat. Selalu berserah kepada Dia. Dan kemudian ada harapan yang akan dijawab menurut waktu dan kehendak Tuhan. Apa yang bisa kita katakan Bapak Ibu Saudara? Di dalam asa, kita mempercayai Allah yang berdaulat dengan senantiasa berserah dan berkata, jadilah kehendak-Mu. Berharap saat tiada harapan, kita perlu menjaga asa kita. Percayai Allah itu berdaulat, selalu berserah kepada Dia. Bertumbuhlah di dalam iman. Ada harapan dan biarkan waktu dan kehendak Tuhan yang terjadi. Mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau yang mengenal kami. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi di dalam hidup kami. Engkau tahu bagaimana pergumulan kami. Engkau tahu ada harapan-harapan kami. Bahkan harapan-harapan yang sudah bertahun-tahun kami panjatkan kepada Tuhan. Pada sore hari ini kami belajar agar kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dengan mempercayai Allah yang berdaulat itu. Bertumbuh di dalam iman dengan berserah dan menantikan waktu dan kehendak Tuhan. Karena di dalam waktu dan kehendak Tuhan ada harapan. Dan Tuhan menjawab harapan kami menurut waktu dan kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul. Berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengharapkan, menanti-nantikan jawaban Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, Tuhan beranugerah dan menjawab setiap harapan mereka seturut kehendak dan waktu-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan telah henti diberitakan, tetapi kebenaran-Mu biarlah terus bergema dan bergaung di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Hosana dengan judul Dalam Sesakku Percaya. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalan-Mu. Biar kehendak-Mu dan rencana-Mu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku.
Meski malamku panjang, gelap dan tak berdintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski ku berurai air mata, ku tahu Kau setia. Dengan segenap hatiku percaya Kau setia, Kau setia selamanya. Meski malamku panjang, gelap dan tak berdintang, Ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekat. Meski malamku panjang, gelap dan tak berdintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Tuhan Kau dekatku. Tuhan Kau dekatku. Mari kita datang ke hadirat Dia. Kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Mari kita naikkan pujian ini. Sama-sama katakan. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Oh, oh, oh. Katakan. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan.
Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Here we go. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Say, Ku beri yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita datang membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih karena Engkau Allah yang menyediakan segala hal yang kami butuhkan. Karena Engkau adalah Allah providensia, Allah yang menyediakan segala hal di dalam kehidupan kami dan yang paling terbaik yang kami butuhkan. Pada saat ini Tuhan, kami mengingat apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 12 untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, seluruh keberadaan diri kami untuk Engkau ya Tuhan. Karena itu yang berkenan di hadapan Engkau. Oleh karena itu, Bapa di surga, bangkitkan gairah semangat hidup kami untuk kami terus berjuang, bekerja, melakukan segala hal hanya untuk Engkau. Dan pada hari ini kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau yang membekali kami dengan iman yang besar untuk kami dapat memberikan yang paling terbaik yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh pengurus yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat untuk menata, mengatur, mengelola dengan baik. Inilah doa kami, inilah persembahan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita menjadi saksi bagi Kristus serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah yang besar dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai langkah hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu silakan mengambil saat teduh. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku.